Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Surat Al-Mumtahanah mempunyai nomor urut ke-60 di dalam Al-Qur'anil Karim. Surat Al-Mumtahanah. Surat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jal karena sebuah sebab. Para ulama ahli tafsir rahimahumullah menyebutkan bahwa surat ini diturunkan terkait dengan seorang sahabat Badri, seorang sahabat Nabi yang ikut serta dalam perang Badar, bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat untuk melakukan pendadakan menguasai kota Mekah. Nabi Muhammad SAW mempersiapkan segala sesuatunya. Misi Rasulullah SAW adalah menguasai kota Mekah. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW ingin menguasai kota Mekah? Padahal sebelumnya telah dibuat sebuah perjanjian antara kaum muslimin bersama orang-orang musyrikin Mekah. Alasannya jelas, karena orang-orang musyrikin melakukan pengkhianatan. Dan seperti itulah musuh-musuh Islam sampai hari akhir nanti tidak akan bisa lepas dari pengkhianatan demi pengkhianatan. Terutama kaum Yahudi. Mereka adalah ahlul khianah. Watak dan karakter mereka berkhianat, tidak dapat dipercaya, dan senang berdusta. Disebabkan pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka, maka Rasulullah SAW pun memutuskan untuk menyerang, kemudian menguasai kota Mekah. Nah, segala sesuatunya dipersiapkan oleh Nabi Muhammad SAW serapi mungkin, serahasia mungkin. Karena begitulah Rasulullah SAW di dalam menjalankan taktik dan strategi bertempur. Beliau selalu merahasiakan rencana. Tetapi ternyata dalam kerahasiaan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu bahwa ada seorang penduduk Madinah mengirim sepucuk surat yang ditujukan kepada keluarganya di kota Mekah. Isi surat itu memberitahukan bahwa Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin akan berangkat menyerang kota Mekah. Nah, menyerang kota Mekah. Kenapa dilakukan oleh sahabat tersebut yang kemudian diketahui bernama Hatib
bin Abi Balta'ah. Sahabat Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat kepada keluarganya memberitahukan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menyerang kota Mekah bukan karena kemunafikan, bukan karena keraguan, bukan karena benci kepada Islam, bukan karena tidak setuju dengan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya ingin menyelamatkan keluarganya yang pernah berjasa memberikan bantuan kepadanya radhiyallahu taala anhu. Namun wahyu Allah azza wajal sampai juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa sahabat, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, untuk mengejar serta menangkap seorang wanita sebagai utusan dari Hatib bin Abi Balta'ah. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan, Allah Subhanahu wa Maha mengetahui. Belum sempat terucapkan, masih tersimpan di dalam hati, tersembunyi di dalam dada, itu pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersimpan dan tersembunyi di dalam dada. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib mengejar serta menangkap seorang perempuan yang memang ditugaskan untuk membawa surat. Lokasi wanita itu persis seperti yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kejar, tangkap, periksa. Pada lokasi yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib benar-benar menemui seorang wanita yang sedang berjalan dengan kendaraannya. Lalu wanita tersebut dihentikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menanyakan, keluarkan surat yang engkau bawa. Wanita itu semula masih berusaha untuk berkelit, tidak mengaku, saya tidak membawa apa-apa. Diulangi lagi oleh Ali bin Abi Thalib, keluarkan surat itu. Wanita tersebut tetap bersikeras untuk tidak menyerahkan dan tidak memenuhi permintaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian akhirnya dalam keadaan terpaksa, sahabat Ali bin Abi Thalib mengancam, kalau misalkan surat itu tidak diserahkan, wanita itu akan ditelanjangi. Karena takut, akhirnya surat itu pun dikeluarkan, yang ternyata disembunyikan di balik sanggul rambutnya. Dikeluarkan. Ternyata surat tersebut berasal dari sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang ditujukan kepada sebagian keluarganya, memberitahukan rencana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian Ali bin Abi Thalib pulang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, mengkabarkan, melaporkan hasil dari tugas yang beliau emban. Sampai-sampai sebagian sahabat meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Nah, karena secara zahir membantu orang-orang kafir, secara zahir membocorkan rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa'tadzara Hatib radhiyallahu ta'ala anhu bi'uzrin qabilahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Hatib bin Abi Balta'ah menyampaikan alasan-alasannya, dan semua alasan itu diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surat Al-Mumtahanah yang Allah Azza wa Jalla memulai ayat pertama dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah, ila akhir al-ayat. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai kekasih. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian limpahkan kasih sayang kepada mereka. Ayat ini diturunkan Allah Azza wa Jalla tentang Hatib bin Abi Balta'ah.
Karena beliau memiliki uzur, alasan yang diterima oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak mengurangi sedikit pun statusnya sebagai sahabat. Bahkan ini adalah pujian dari Allah Subhanahu, karena Allah memulai ayat-ayat ini dengan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Disebut oleh Allah dengan orang-orang yang beriman. Nah, ayat-ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat 1 kemudian sampai ayat yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang keempat, itu berisi tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan loyalitas, cinta, kasih sayang, kesetiaan kepada orang-orang kafir. Kita dilarang untuk menghinakan diri di hadapan mereka. Kita dilarang untuk menghamba kepada mereka. Ini firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum faulaika humudz zalimun. Pada kesempatan malam hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang akan kita baca adalah tafsir. Tafsir yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Terkait dengan dua ayat tadi yang telah kita baca secara lengkap, surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Qala rahimahullah, walamma nazalat hadhihi al-ayatul karimatul muhijatu ala adawatil kafirin waqa'at minal mu'minin kulla mawqi' wa qamu biha atammal qiyam. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menerangkan, pada saat ayat-ayat ini diturunkan, al-muhijah ala adawatil kafirin, ayat-ayat yang membangkitkan permusuhan serta kebencian kita kepada orang-orang kafir. Karena ayat pertama saja Allah sudah menyatakan, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Kalian jangan jadikan musuhku dan musuh-musuh kalian, yaitu orang-orang kafir, sebagai orang-orang yang kalian cintai dan kalian kasihi. Nah, ayat-ayat ini kalau dibaca, ayat pertama, ayat kedua, ayat yang ketiga. Nah, ayat ketiga misalkan Allah menyatakan, lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Tidak ada manfaatnya hubungan silaturahmi, hubungan orang tua dan anak pada hari kiamat nanti, tidak ada artinya. Nah, karena kerabat-kerabat itu adalah orang kafir, anak-anak kalian adalah orang-orang kafir, atau orang tua kalian adalah orang tua kafir, tidak ada manfaatnya hubungan darah dan silsilah nasab pada hari kiamat nanti. Nah, maka Imam As-Sa'di rahimahullah menerangkan, walaupun ayat-ayat ini mengajak kita untuk membenci orang-orang kafir, waqa'at minal mu'minina kulla mawqi', maka orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat saat itu dan para pengikut mereka dengan baik, nah, betul-betul terasa mereka benar-benar melaksanakannya. Sampai-sampai wa ta'atsamu min silati ba'dhi aqaribihi min musyrikin. Sampai-sampai sebagian sahabat merasa bersalah. Nah, mereka menilai sebagai bentuk perbuatan dosa apabila tetap menyambung tali silaturahim dengan kerabat-kerabat mereka yang masih musyrik. Wa dhannu anna dzalika dakhilun fima nahallahu anhu. Sebagian sahabat tadi menilai bahwa tetap berbuat baik, tetap menyambung silaturahim dengan kerabatnya yang musyrik, kerabatnya yang kafir, masuk dalam larangan yang disebutkan Allah pada ayat-ayat yang disebutkan tadi. Nah, saya terangkan ulang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat Al-Mumtahanah ayat 1 dan seterusnya
berisikan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala melarang kita membantu, menolong, membela orang-orang kafir. Di dalam ayat-ayat tadi. Nah, ayat-ayat ini benar-benar dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sampai pada tingkatan sebagian sahabat merasa bersalah, menganggapnya berdosa apabila menyambung silaturahim dengan kerabatnya yang masih musyrik. Mereka menilai ini juga terlarang, menyambut keluarganya yang kafir sewajarnya, atau misalkan berkunjung ke keluarganya yang kafir. Ini semua akhirnya ditinggalkan oleh para sahabat. Kenapa? Dianggap itu salah, dikira itu berdosa, karena mereka menyangka masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa akhbarahumullah anna dzalika la yadkhulu fil muharram. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar untuk mereka bahwa sekedar menyambung tali silaturahim, sekedar berbuat baik sebatasnya sewajarnya, itu bukan satu hal yang diharamkan. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, la yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian, tidak terlarang, anil ladzina lam yuqatilukum fid din, apabila kalian bersikap baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, Allah pun tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, Allah tidak melarang kalian untuk bersikap baik, berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Al-Imam As-Sa'di menafsirkan maksud dari ayat ini, la yanhaakumullah 'anil birri was-silah wal mukafa'ati bil ma'ruf wal qisti lil musyrikin min aqaribikum wa ghairihim. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menerangkan tidak ada larangannya. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik, tetap menyambung silaturahim, membalas kebaikan, berbuat adil kepada kaum musyrikin, lebih-lebih lagi dari kerabat kita sendiri. Haitsu kanu bihalin lam yantasibu liqitalikum fid din wal ikhraj min diyarikum. Sebab mereka tidak menunjukkan permusuhan, mereka tidak memperlihatkan upaya untuk memerangi kalian, mereka pun tidak berusaha untuk mengusir kalian dari kampung dan negeri sendiri. Nah, falaisa 'alaikum junahun an tasiluhum, tidak mengapa kalian tetap menyambung tali silaturahmi. Fa inna silatahum fi hadhil halati la mahdhura fiha wala mafsadah. Karena tetap menyambung tali silaturahmi dengan kerabat kita yang musyrik, kerabat kita yang kafir, itu tidak terlarang dan tidak ada mafsadahnya. Nah, padahal ayat-ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, misalkan pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sungguh
telah ada suri tauladan untuk kalian yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman bersamanya. Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau menyatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian. Kami berlepas diri dari peribadahan kalian kepada selain Allah. Kami kufur kepada kalian. Dan sudah jelas antara kita dan kalian ada permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau misalkan ayat ini tidak difahami dengan baik. Tidak difahami dengan baik. Kalau ayat-ayat ini tidak difahami dengan ayat-ayat selanjutnya, apa jadinya? Nah, kita memiliki semangat untuk mengamalkan ayat, namun tidak terbimbing, akhirnya jatuh dalam kesalahan yang lain. Nah, maka beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berusaha untuk menghubungkan ayat-ayat tadi dengan ayat-ayat yang setelahnya. Maka beliau dalam awal paragraf mengatakan, walaupun ayat-ayat tersebut membangkitkan semangat kebencian kita kepada orang-orang kafir, tapi nah, kepada siapa dan prakteknya bagaimana? Nah, prakteknya bagaimana? Misalkan panjenengan mempunyai orang tua yang kafir. Allah Subhanahu wa taala takdirkan panjenengan berasal dari keluarga kafir. Bapaknya Kristen, ibunya Kristen. Panjenengan karena sejak kecil sekolahnya memiliki teman-teman orang Islam, sering diajak mengikuti kegiatan dan aktivitas Islam. Akhirnya dekat dengan kaum muslimin, tertarik, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Panjenengan sudah berusaha untuk mengajak ayah dan ibu masuk Islam, tetapi beliau berdua masih menolak, enggan untuk masuk Islam. Apakah ini menjadi alasan untuk kita tidak berkunjung? Apakah ini dijadikan sebagai alasan untuk tidak menyambung silaturahim? Apakah ini dijadikan alasan untuk memutus komunikasi? Salah. Keliru. Itu orang tuamu. Walaupun kafir, walaupun Kristen, walaupun Katolik, walaupun Hindu, walaupun Buddha, Anda tetap berkewajiban menjalin komunikasi. Tetap berkewajiban untuk mengunjungi mereka. Berbuat baik kepada mereka. Selama tidak memberikan loyalitas kepada mereka. Bedakan antara al-wala dengan iqamatul hukuk. Bedakan antara kita memberikan loyalitas dengan memenuhi hak-hak mereka. Nah, tetap telepon, tetap kirim uang untuk keperluan duniawiyahnya. Kalau misalkan khawatir uang itu akan disalahgunakan untuk menyumbang gereja misalkan, kirim dalam bentuk barang. Kirim beras, kirim lauk pauk, kirim minyak goreng, kirim pakaian, dan seterusnya. Nah, berikan hadiah. Justru barangkali karena sikap kita yang baik dan bakti itu menjadi daya tarik bagi orang tua kita untuk kemudian masuk Islam. Mungkin orang tua kita akan membanding-bandingkan antara anaknya yang muslim dengan anaknya yang Kristen. Anak yang Kristen ternyata tidak perhatian, anak yang Kristen ternyata kasar, anak yang Kristen ternyata menelantarkan. Tapi Anda sebagai anaknya yang muslim betul-betul memperhatikan, menanggung, berbuat baik. Nah, sering berkunjung. Nah, tentu dalam batasan-batasan yang syar'i. Nah, kenapa yang seperti ini? Karena ternyata kedua orang tua kita bukanlah pengikut agama Kristen, pengikut agama Nasrani. Nah, yang menunjukkan kebenciannya kepada umat Islam hanya karena ikut-ikutan, hanya karena orang awam, hanya karena pekewo, karena sudah dibantu oleh pihak gereja. Nah, ternyata kita temukan kasus-kasus seperti itu benar-benar ada di tengah masyarakat. Orang masuk Kristen hanya karena mendapat kebaikan dari pihak gereja. Sebagai contoh misalkan dia di penjara.
Nah, sebagai contoh misalkan dia pernah di penjara. Nah, tapi karena lobby dilakukan oleh pendeta kepada pihak kepolisian, diberikan jaminan, diberikan uang jaminan dan seterusnya, akhirnya dia dikeluarkan dari penjara. Padahal mestinya 10 tahun dia mendekam di penjara atas rekomendasi dari pihak gereja pendeta. Padahal dia orang Islam. Namun demikianlah makar orang-orang kafir. Dideketin, dikasih kebaikan biar pekewo. Mereka juga faham wong Jawa nek dipangku mati. Kan itu ya. Keluar dari penjara, pihak gereja datang mengucapkan ikut bersyukur, ikut senang karena sudah keluar dari penjara. Karena tidak enak di hati akhirnya masuk Kristen. Masuk Kristen. Padahal sebenarnya di dalam hati dia yakin Islam itu yang benar. Inna dina indallahil Islam. Kan gitu. Nah itu ternyata statusnya sebagai orang tua kita, sebagai contoh misalkan. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masih dalam batasan yang sewajarnya kita menjalin komunikasi karena dia orang tua. Kita berkunjung karena dia orang tua. Kita datang menjenguk karena dia orang tua. Kita tanggung makan dan minumnya per bulan karena dia orang tua kita. Mudah-mudahan itu menjadi sebab menguatkan hati beliau, hati orang tua kita, dikuatkan betul dengan kebaikan-kebaikan anak untuk kemudian kembali kepada Islam. Secara khusus Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menerangkan, kama qala ta'ala 'anil abawainil musyrikaini idza kana waladuhuma muslima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang tua yang musyrik, bapak ibunya kafir, namun anaknya muslim. Allah berfirman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ayat ini menerangkan apabila kedua orang tua memaksamu untuk berbuat syirik. Ini orang tua posisinya aktif. Ayah ibu posisinya ngajak, menekan agar anaknya berbuat musyrik. Ma laisa laka bihi ilmun, padahal tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya, tidak dibenarkan. Allah berfirman, fala tuti'huma. Jangan taati, jangan ikuti orang tuanya. Walaupun seperti itu Allah melanjutkan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah berbuat baik kepada orang tua dalam kehidupan dunia. Ini jelas. Nah, jelas. Walaupun tetangga kita kafir, walaupun teman kita kafir, teman kerja, walaupun kerabat dan keluarga kita kafir sekalipun, nah, selama bukan termasuk kafir harbi, kafir yang harus diperangi karena memerangi umat Islam secara terang-terangan, maka kita tetap diperbolehkan bersikap adil, berbuat baik, berkunjung. Kita tidak boleh menyakiti dan menzalimi mereka tanpa ada sebab. Nah, ambil sebagai contoh misalkan panjenengan buka bengkel mobil, bengkel motor, nah, buka. Nah, terus ada tetangga, kerabat atau orang kafir manapun datang ke bengkel kita memperbaiki motor atau mobilnya. Nah, orang kafir ini bukan termasuk kafir harbi, katakan seperti itu. Kita sebagai orang muslim, nah, silahkan diperbaiki motornya, mobilnya perbaiki. Nah, sewajarnya. Nah, jangan berpikir, wah kesempatan ini, remnya tak buat blong aja, biar mati wong kafir itu. Haram ya akhi, nggak boleh. Nah, karena Allah menyatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kan itu, bersikap adil. Nah, panjenengan punya warung makan yang beli orang kafir, Cina misalkan, Kristen, jelas pakai kalung salib. Wong kafir ini kasih garam Inggris. Garam Inggris itu kan gak ada rasanya. Buat kuah warung makan gitu sayur lodeh kasih garam Inggris biar mules perutnya.
Dasar wong kafir. Kan itu. Tapi ngomongnya di dapur. Ya, ini namanya bertolak belakang. Benci sama orang kafir tapi tetap menjualin biar dapat duitnya. Piye? Kan itu. Biar mules perutnya. Kan itu. Panjenengan nyewa rumah, misalkan rumah itu kebetulan orang kafir yang punya. Boleh, silakan. Tapi kontrakan 1 tahun, 1 minggu lagi sudah habis kontrakan, nggak tak perpanjang. Terus akhirnya apa yang dilakukan? Lampunya dimatikan, dipecah, jendelanya dibongkar, lantainya dibongkar sedikit, keramiknya. Apa yang bisa dirusak, dirusak. Mumpung punya orang kafir. Boleh? Tidak boleh. Karena Allah menyatakan tadi, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah. Ada kecelakaan, biar. Kan itu. Nabrak pohon, misalkan ada orang naik motor nabrak pohon, kakinya berdarah-darah, nggak ada yang lewat kecuali panjenengan. Kan itu. Kita udah parkir motor mau nolong, ada kalung salibnya, itu kapok. Kan itu ya. Kapok kamu, mati sekaligus kamu, kafir kamu. Kan itu. Dalam posisi seperti ini, dia memerlukan bantuan. Nah, maka tolonglah sewajarnya bawa ke puskesmas, bawa ke rumah sakit. Barangkali itu justru menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Kan itu. Orang yang diberi kebaikan, yang ditolong, kan sulit untuk melupakan kebaikan. Kecuali memang orang-orang nggak tahu diri. Orang-orang nggak tahu diri dikasih kebaikan malah melawan, melunjak. Kan itu. Barangkali itu menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Nah, keluarga kita, kakak misalkan, kakak kita orang kafir. Na'udzubillah. Nah, kakak kita orang kafir, punya anak sakit. Nah, pas kebetulan nggak punya uang, sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Nah, datang ke kita, dek, pinjam duitnya, dek. Loh, yang sakit siapa, mas? Ponakanmu, anakku. Oh, mbok sisan mati, mas, kafir. Nah, misalnya. Apa seperti itu yang diajarkan dalam Islam? Tidak. Allah berfirman, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Panjenengan dokter. Nah, dokter gigi misalkan, ada orang datang periksa gigi, wah ini bengkak dok, kan itu, oh ya namanya Franciscus Xaverius Bernardus, kafir gitu wong ini, kan kafir gitu jelas, pengulang susah saya tadi, namanya siapa tadi? Franciscus Xaverius Bernardus, kan itu, wah kesempatan ini, nah, giginya sebelum dicabut suntik biusnya mestinya misalkan 10 mili, yang dikasih cuma 3 mili, kan gitu ya. Sudah siap ya, sudah saya suntik bius ini Pak. Oh iya siap, kan itu. Pikirnya si kafir tadi ini, orang Kristen tadi ini biusnya udah dalam hati syukur weh. Masyaallah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Walaupun demikian, ingat larangannya. Ini memang beda-beda tipis. Jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai salah gagal paham, jangan sampai disalahpahami. Nah, salah satu bentuk kesalahan di dalam memahami yang dilakukan sebagian kelompok ormas Islam di Indonesia. Malam Natal gereja dijaga, membawa nama Islam, gereja dijaga. Nah, mereka sedang praktek ibadah, mereka sedang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, mempersekutukan Allah, menuhankan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, memuji, menyanjung. Yang dipuji dan disanjung siapa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ini sedang melakukan kekufuran. Ini pakai seragam doreng sama baret hijau. Jelas di sini ormas Islam, NU.
Kan gitu. Jaga kayak gini. Kita lewat pakai jubah, pakai jenggot, diplototi gini. Dikirain mau ngebom. Astagfirullahaladzim. Masjid tidak pernah sampean jaga. Kok jaga? Sholat aja kagak loh. Menjaga gereja. Orang gitu. Pakai spanduk. Itu nggak boleh. Ini sudah berlebihan. Nah, berbuat baik jangan sampai kebablasan. Berbuat baik tadi contoh-contohnya. Nah, tapi kalau sampai pada tingkatan yang seperti ini haram, ini yang disebutkan Allah dalam ayat-ayat pertama sampai ayat yang keempat tadi, mestinya kita mengatakan inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Dan itu. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatul baghdha. Al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini baru kita nyatakan jelas permusuhan, kebencian antara kita dengan kalian selama-lamanya sampai kalian betul-betul mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Gereja dijaga, buat spanduk baliho. Kan itu. Remaja Masjid Al-Karimah mengucapkan selamat Natal untuk saudara-saudara Kristen. Enggak boleh, haram hukumnya. Mengucapkan selamat Natal, selamat hari raya besar untuk orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, enggak boleh. Kan itu. Apalagi menghadiri acara. Kan itu. Menghadiri undangan perayaan Natal. Bangga lagi. Kan itu. Gus Nuril misalkan. Gus Nuril. Belum pernah dengar kan? Sebagian. Itu bangga ceramah di gereja dalam perayaan Natal. Kan itu. Dalam perayaan Natal. Nah, ikut memeriahkan, ikut menyemarakkan, ikut membesarkan acara mereka. Enggak boleh. Kenapa? Karena sudah terkait dengan ibadah. Menunjukkan keridhaan kepada agama mereka. Enggak boleh. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dan diridhai Allah hanyalah Islam. Nah, tidak boleh seperti ini. Nah, menjadi pegawai, menjadi karyawan orang kafir, tapi posisinya kita dihinakan. Kita dilarang untuk salat. Keluar hari itu juga. Gak usah pamit, gak usah izin. Oh nanti pesangonnya Ustaz. Pesangon cari yang lain. Kan itu. Anda kerja sama orang kafir, tapi salat gak boleh. Kerja di sini ya kerja mas. Dari jam 8 sampai jam 2. Baru selesai kerja. Izin salat koh. Kan kalau orang Cina kan koh. Izin salat dulu koh. Hanya kamu ngeh. Kamu kerja dari jam 8 sampai jam 2. Salat zuhur enggak boleh, salat asar enggak boleh. Menggunakan syiar Islam enggak boleh. Keluar hari itu juga enggak usah pikir-pikir. Nah, enggak usah pikir-pikir, keluar juga hari itu. Pesangonnya cari kerjaan yang lain. Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyatakan wa qauluhu innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din. Sesungguhnya yang dilarang Allah kalian berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhi kalian karena faktor agama kalian. Adawatan lidinillah wa liman qama bih. Sebagai bentuk permusuhan dan kebencian mereka terhadap agama Allah dan orang-orang yang ingin melaksanakan agama Allah. Wa akhrajukum min diyarikum. Mereka mengusir kalian dari negeri kalian sendiri. Wa zaharu awanu ghairahum ala ikhrajikum. Atau mereka tidak mengusir tetapi mereka membantu proses pengusiran kalian. Nahakumullah an tawallauhum. Allah melarang kalian berloyalitas kepada mereka. Bil mawaddati wan nasri bil qawli wal fi'li. Allah melarang kalian memberikan cinta kasih, pertolongan, bantuan dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Ada sebuah tanah akan dibebaskan, sebidang tanah akan dibebaskan. Kan gitu. Anda pamong desa. Anda pamong desa. Pihak pembeli meminta Anda untuk membantu menguruskannya. Mulai dari tingkat desa ke notaris sampai BPN. Tapi ternyata Anda mendengar langsung walaupun itu tidak sengaja
bahwa sebidang tanah itu dibeli untuk dibangun gereja di sana. Nah, akan dibangun gereja di sana. Boleh dibantu? Nggak boleh yang seperti ini. Karena jelas untuk digunakan sebagai tempat kekufuran dan tempat kesyirikan mereka. Nah, walaupun diberi uang sebesar apapun, tolak, mohon maaf. Bahkan kalau perlu, laporkan kepada yang lain. Itu ternyata beli tanah dalam rangka untuk membangun gereja. Saya dengar secara langsung. Walaupun melalui orang pertama, orang kedua, orang ketiga dibuat serahasia mungkin. Tapi ketahuan itu akan dibangun gereja. Nggak boleh. Nah, Anda tukang bangunan, terkenal karena kerapian dan ketelitiannya di dalam memasang keramik, dipanggil untuk memasang keramik di SD Canisius. SD orang Kristen. Lembaga pendidikan mereka. Bayarannya rata-rata yang lain masang keramik sehari 90.000, Anda ditawar sehari 120.000. Boleh? Nggak boleh. Nah, itu lembaga pendidikan mereka. Tempat melakukan kaderisasi, mempersiapkan generasi selanjutnya oleh mereka. Nggak boleh yang seperti ini. Nah, Anda diminta untuk membuat kerajinan tangan bentuknya salib. Nah, ini oleh-oleh cenderamata. Nah, karena untuk acara pernikahan Antonius dengan Siska. Nah, bukan Siska Mling. Antonius dengan Siska. Jadi ada tulisannya Antonius dan Siska dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kan itu. Kasih salib begitu. Satu di harga 5.000. Gantungan kunci. Kan itu. Kerajinan tangan. Sementara biasanya orang tawar cuma 2.500 itu pun masih maju mundur. Ini langsung, Pak 5.000 ya. Saya pesan 3.000 biji. Wah, duit agomo kan itu. Kalau duit belum tentu dapat selanjutnya. Kalau agomo bisa taubat. Taubat engko. Nah, gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh yang seperti ini. Karena apa? Itu menunjukkan lambang dan syiar mereka. Salib. Kan itu. Kerja di tempat pemahatan batu untuk dibuat gambar Bunda Maria, ya, atau Roh Kudus, atau buat ayam jago yang disimpan di atas di atas gereja itu, nggak boleh. Jadi yang terkait dengan praktek ibadah mereka, dengan aktivitas kerohanian mereka, kita tidak boleh membantu. Nah, tapi kalau cuma tadi barakallahu fikum sekedar berbuat baik, sekedar berkunjung, sekedar menolong, kemudian tidak menyakiti mereka, tidak menzalimi mereka, itu tidak ada larangannya di dalam Islam. Qala rahimahullah, wa amma birrukum wa ihsanukum alladzi laisa bitawallin lil musyrikin falam yanhakumullahu anhu. Adapun perbuatan baik kalian, perhatian kalian yang tidak termasuk dalam bentuk loyalitas, praktek keagamaan dan aktivitas kerohanian mereka terhadap orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ini Allah tidak melarang. Bal dzalika dakhilun fi umumil amri bil ihsani ilal aqaribi wa ghairihim minal adamiyyin wa ghairihim. Bahkan ini perbuatan seperti ini masuk dalam keumuman perintah dari Allah, perintah kita berbuat baik kepada kerabat, tetangga dan orang lain. Nah, wa man yatawallahum faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang memberikan loyalitas, cinta kasih kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi yang jaga gereja, pengamanan gereja, biar ibadah mereka tenang katanya, malam misa, malam kebaktian, itu orang-orang zalim. Yang masang spanduk, baliho, kan gitu. Kemudian kirim SMS, Facebook, Twitter, lewat cuitan-cuitan itu, atau WhatsApp kepada teman, met Natal ya, met Natal itu orang-orang yang berbuat zalim. Kan itu ya. Kemudian orang yang misalkan ada penjenengan usaha catering, kan dapat pesanan catering misalkan 5.000 porsi. Untuk apa Mas? Untuk acara gereja besok Minggu pagi Pak ya. Kan itu. Tanggal 27 Desember di gereja ujung sana, gereja katedral. Wah, catering bro. Piye iki? Apa etok-etok ora ngerti yo. Kan itu. Pura-pura enggak tahu aja ya. Nanti setelah sampai sana, waduh, Ustadz gimana ya? Udah di depan gereja ini. Kan kita nggak tahu, sama sekali nggak tahu ini bagaimana ini.
Kan itu. Edo-edo nggak tahu, padahal udah jelas yang pesan itu pihak gereja. Nggak boleh. Karena acara makanan itu digunakan untuk apa? Kegiatan keagamaan, kegiatan kebaktian. Beda halnya kalau misalkan kita buka warung tadi. Kita buka warung, yang datang orang kafir makan di situ untuk kebutuhan perut biasa duniawi ya. Silakan. Dilayani. Nah, disiapkan makanannya, transaksi jual beli selesai. Tapi kalau usaha catering kemudian langsung untuk kegiatan kebaktian, mohon maaf, Islam melarang yang seperti itu. Nah, Islam melarang seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka pemikiran-pemikiran yang tidak benar, pemikiran-pemikiran yang keliru, bahkan sampai ada wacana untuk membuat masker atau germas masjid gereja masjid. Sama-samalah. Nanti kalau Jumat dipakai orang Islam Jumatan, kalau Minggu dipakai kebaktian orang Kristen, kan itu. Atau kita sama-sama bangun masjid bareng-bareng, nanti bangun gereja juga bareng-bareng. Sampai ada program menyatukan tempat ibadah di satu lokasi. Sini masjid, sampingnya gereja, depannya wihara, depan lagi sana pura, terus ini kelenteng Konghucu. Jadi satu gitu, tempat parkirnya satu, bangga lagi. Kan gitu. Jadi ingin mempersatukan. La ilaha illallah, tidak benar yang seperti ini. Nah, tidak benar yang seperti ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tadi referensinya jelas. Tafsir Al-Karimur Rahman karya Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.